Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengunjung-pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita menjadi penghuni surga kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita setelah 1 minggu kita tidak berkumpul. Pada pagi hari ini kembali kita berkumpul di rumah Allah, yaitu Masjid Hidayatullah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Sayyidun Nabawiyah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diaku sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita saat ini berada di penghujung tahun 1422 ya, Hijriah. 1422. Dan sebentar lagi kita hari Selasa akan masuk kepada tahun baru Islam, yaitu Muharram 1423 Hijriah. 443. Ya. Yaitu tepatnya pada hari Selasa. Ya, insyaallah masuk tahun baru kita ini akan masuk pada hari Selasa ya. Tahun barunya hari Selasa. Inilah tahun baru kita ya, tahun baru umat Islam. Jadi kalau Januari ini hakikatnya bukan tahun barunya umat Islam, tapi tahun baru yang hakikatnya itu miliknya orang Nasrani, cuma diambil secara umum oleh pemerintah, jadi dianggap umum. Nah, makanya kenapa dinamakan Masehi, diambil dari Isa al-Masih, diambil dari kata Isa al-Masih, jadi Nasrani. Jadi kalau Hijriah ini diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti inilah yang memang tahun baru pergantian tahun miliknya kita umat Islam. Ini yang pertama yang saya ketahui. Udah. Apa hikmahnya kita masuk tahun baru? Yang sering saya sampaikan tiap tahun. Pertama, yang membedakan, bukan hikmah ya, bedanya tahun baru kita dengan tahun baru Nasrani, ini setidaknya ada 3. Pertama, tahun barunya umat Islam, Hijriah ini, pergantian waktunya maghrib. Jadi kalau
sekarang ini hari Sabtu, habisnya maghrib sudah Minggu. Maka kalau punya anak orang lahirnya malam Minggu, berarti kelahirannya tulisannya Minggu kalau menurut hitungan Hijriah. Kalau Masehi, malam Minggu itu masih hitungan Sabtu. Sabtu malam. Jadi jam 12 malam-malam, jam 12.00 itu baru masuk Minggu. Itu pergantian tahun baru. Jadi pertama bedanya. Agongnya tahun baru ini, tahun barunya Hijri, agongnya Adan. Coba, mana gagah? Agongnya, tandanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat. Allahu Akbar, pergantian waktunya. Diisi, dikawal, diwarnai dengan takbir. Ya, itu agongnya tahun baru Nasrani, trompet. Sekarang kan tidak kira ada dengan pandemi ya. Biasanya tahu kembang api sama trompet. 3, 2, 1, wat. Gitu. Itu bergantian agongnya, bergantian harinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahun baru Hijriah. Wajib. Kalau tahun baru Hijriah ini diwarnai, salah satunya diwarnai dengan, diisi dengan doa-doa Hijriah ini. Makanya besok di sini ataupun di mana-mana, di rumah jenengan, di masjid, musola jenengan, umpama masjidnya ditutup, di rumahnya sampean wis, enggak usah. Isi, jangan sampai tidak wajib ya, cuman kalau bisa jangan sampai tidak dibaca 1 tahun sepisan. Kari apot. Iya kan? Setahun sepisan, setahun sekali. Senin besok di sini diadakan doa akhir tahun, pembacaan doa akhir tahun untuk menutup 1 tahun yang telah kita lewati. Begitu. Nanti dilanjutkan maghrib berjamaah seperti biasa, sholat dzikir, sholat ba'diyah, tidak pulang lagi, kembali lagi duduk untuk membaca doa awal tahun. Itu hari Selasa. Malam Selasa. Itu ya. Itu rangkaiannya. Terus kalau tahun baru Masehi, ini diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal bakar-bakaran. Ya kan? Ya, kalau tahun baru biasanya ikan mahal. Mulai pagi tuh golek ikan. Ya, minimal begitu sudah. Ya sudah menjadi tradisi yang mendarah daging sudah. Seakan-akan bakar agongnya bakar ikan ini di tahun baru. Orang enggak bakar ikan, tahun baru pasti bakar ikan. Lah yuk bakar-bakarannya. Lama-lama tidak ada yang dibakar, rumahnya dibakar. Ya kan begitu ya sekarang tradisi salah. Itulah minimal perbedaan di dalam Islam. Nah, kembali, sekarang ayo kita, yang mana yang masuk akal? Kan begitu. Yang masuk akal yang mana? Kalau intinya tahun baru Masehi ini menghiasi pergantian tahunnya dengan kebahagiaan-kebahagiaan, dengan hiburan-hiburan, dengan kegembiraan-kegembiraan. Kalau pergantian barunya umat Islam dengan renungan-renungan, dengan tangisan-tangisan. Bahkan oleh ulama ini disuruh nangis sebetulnya. Kenapa? Sebab hakikatnya orang nyampe kepada tahun baru itu bagaikan orang yang kehilangan. Nah sekarang sebelum masuk ke kehilangan apa? Pantasnya orang yang kehilangan ini menangis apa tertawa? Ayo, orang kehilangan menangis apa tertawa? Ya menangis ya. Kalau ada orang kehilangan guyu ya dah waras. Pagi-pagi, ditanya, apa kali gembira dek? Alhamdulillah, sepeda motor hilang ya. Ya kan tidak waras.
Nah, tapi kalau kita nangis moro-moro, kenapa kok nangis? Insyaallah dompet hilang, isinya 2 juta umpama, tidak punya uang lagi, ya waras. Kehilangan nangis, ya waras berarti. Kalau kehilangan guyu, ya tidak waras. Lah kita ini kalau menyambut tahun baru, mana yang waras ini? Yang Islam ternyata. Kalau kita kehilangan apa? Kehilangan usia. Kehilangan jatah tinggal di muka bumi. Yang kemarin usianya ini, hari ini usianya 40 tahun, besok Selasa sudah 41 tahun sudah usianya. Yang hari ini usianya 60, berarti Selasa besok 61. Artinya yang hari ini mau mati kurang 5 tahun, umpama kontraknya katanya Allah, ini kali 5 tahun tak cabut. Berarti besok Selasa kali 4 tahun dia kontraknya di dunia. Punya kesempatan menambah amal 4 tahun. Yang 4 tahun, yang 2 tahun. Selasa besok kurang setahun kontraknya di dunia. Kesempatannya untuk menambah ibadah, kesempatannya untuk menambah sangu-sangu yang akan dibawa mati. Yang kurang seminggu. Yang tenono ya. Kan gitu kan. Haruskah kita menyambut datangnya maut? Haruskah kita ini mendekati mati, mendekati ajal? Haruskah kita sambut dengan gembira? Secara akal. Kalau kita menyambut dengan gembira, seakan-akan kita kan ngomong, hore, sebentar lagi saya mau mati. Seakan-akan kan ngomong begitu. Kan saking tidak ngomong. Cuman gembira, toh, yang penting ayo kita tahun baru, senang ini. Antara ini. Gitu ya. Jadi kan seperti itu. Seakan-akan kita kan gembira ya, bahagia. Jadi, orang bahagia itu seakan-akan menyambut kematiannya dengan bahagia. Tapi Islam hendak mengajarkan bagaimana pergantian tahun untuk merenung, ya Allah, usia saya tambah, ya Allah. Berarti kesempatan tinggal di dunia kurang sedikit, ya Allah. Makanya diadakan doa akhir tahun, isinya minta ampun kepada Allah, 1 tahun telah lewati kami, ya Allah. Sudah pasti banyak dosa yang telah kami perbuat, ya Allah. Sudah pasti banyak ibadah yang kami sia-siakan ataupun tinggalkan. Dan belum tentu amal 1 tahun ini yang kami kerjakan, ya Allah, yang semuanya diterima. Tidak ada, Pak. Tidak ada jaminan amal kita 1 tahun itu semuanya diterima. Tidak ada jaminan. Makanya kita yang ada perintah, kenapa kita disuruh wa'amilus sholihati, terus kita melaksanakan amal-amal setiap hari, setiap detik. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu. Nah ini para jamaah sekalian. Makanya di tahun baru besok dilaksanakan, karena ini ada sebuah hadis yang marfu ya, lemah tapi bagus. Jadi bukan jangan lihat lemahnya, ada sebuah hadis karena periwayatnya ini ada yang bohong satu, sehingga hadisnya ini dianggap marfu, lemah. Gitu ya. Jadi yang menerangkan tentang siapa orang yang puasa di akhir tahun dan puasa disambung dengan puasa awal tahun, berarti Senin puasa, Selasa puasa sebagai awal tahun, dosanya yang 50 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ulama ini menganggap hadis ini lemah. Tapi kan tidak ada salahnya puasa. Seninnya juga bertepatan dengan lahirnya Nabi, dan ada hadis yang memperkuat puasa setiap bulan di akhir bulan. Nah, jadi puasa saja. Tapi intinya apa? Ibadah kita jangan berharap pahala, wis titik. Kita melakukan ibadah jangan mengharap pahala. Melaksanakan ibadah, niati melaksanakan perintah Allah, titik sudah. Ibarat kerja, kita jangan mengharap gaji. Yang penting kerja, wis, kalau itu merupakan kewajiban kita, ya kerja sudah. Gaji urusan Allah. Gaji ini urusan Allah, bukan kalau tidak ada gajinya tidak mau puasa. Kalau tidak ada pahalanya tidak mau puasa. Puasa saja sudah. Urusan Allah. Kan begitu.
Barangkali puasa yang ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasanya yang dianggap sepele-sepele itu ya. Kan ada itu pelacur itu ya. Yang masuk surga gara-gara ngasih minum kepada anjing. Kan sepele. Ada perintah itu di dalam agama itu, di dalam hadis kasih minumlah anjing. Tidak ada. Kan tidak ada. Tapi melakukan kebaikan. Karena terharu, karena kasihan dia melakukan amal itu tidak berharap surga, juga tidak berharap pahala. Dia lakukan karena tulus hati dia. Karena kasihan ngelihat anjing, dikasih minum dia pakai sandalnya itu. Pakai sepatunya. Gara-gara itu jadi amal yang diterima oleh Allah. Ini hikmah bahwasanya kita melakukan amal jangan berharap pahala sudah. Lakukan sudah sebaik-baiknya. Kan gitu kan. Niat puasa karena Allah, beres. Nah, gitu kan. Kenapa cuman ulama Nabi menerangkan ada pahalanya begini? Itu untuk orang-orang yang memang berharap pahala. Tidak apa-apa. Awal-awalnya begitu tidak masalah. Gitu. Tapi kalau kita menganggap ini hadis lemah, dengan melihat hadis lemah terus kita tidak mau puasa. Nah ini di sini kita gitu. Puasa saja sudah. Oke, makanya ulama ini ngomong walaupun hadis lemah kalau untuk pendorong amal tidak masalah. Yang harus jadi hadis sahih ini ketika urusannya fikih, urusannya hukum, ini harus yang benar-benar sahih. Kalau urusan amal jangan nyari yang sohe sudah. Ya kalau ada yang sohe, kalau misalnya lemah ya kerjakan saja sudah. Gitu ya. Nah ini jadi puasa besok kalau bagi yang mau Senin niat puasa, niati 2, yaitu niat puasa bersyukur karena lahirnya Nabi Muhammad. 2 niat saya puasa di akhir bulan ataupun akhir tahun karena Allah, beres. Puasa wis dosa makan. Pahala apa katanya Allah, penting puasa yang jelas tidak ada larangan. Senin, Selasa. Terus Selasanya niatnya puasa, saya niat puasa awal tahun. Ya. Niat Selasa, niat saya puasa awal tahun. Atau niat saya puasa tanggal 1 Muharram. Karena Allah, beres sudah. Selesai, kerjakan sudah. Jadi Seninnya itu di sini nih bawa buka puasa, makan baca akhir tahun, adzan langsung buka puasa. Salat maghrib, doa awal tahun, sudah ngaji apa dulu sampai isya, habis isya baru makan bersamanya. Selesai. Gitu ya. Jadi bagi yang tidak mau ya sudah masalah. Kita jangan mikir yang tidak mau, yang mau saja, mikir yang mau saja. Itu yang tidak mau sudah. Jadi kita ini usia tambah, wah ini kesempatan kita untuk menambah pahala kepada Allah SWT. Dan Muharram, nah ini masuk ke Muharram. Muharram ini adalah juga bulan yang mulia, bulan yang bagus, bukan bulan biasa. Sebagaimana pada hari ini kita berada di bulan yang mulia juga. Sebagaimana yang sering kita dengar, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara hitungan bulan dalam 1 tahun katanya Allah itu ada 12 bulan, 12 syahran. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, haram, hurum, yaitu selain Ramadan tidak disebut di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad ketika haji wada yang menerangkan yang dimaksud Allah itu 4 bulan. Salah satu mutawaliyatun, 3 gandeng. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram ini. Ini kita 3 bulan berada di bulan mulia. Terus 1 terpisah yaitu Rajab menjelang Ramadan. Oke, ini bulan-bulan mulia. Jadi sekarang bulan mulia, nutup bulan ini, masuk ke bulan yang mulia lagi. Dikepung bulan mulia kita ini. Dikepung bonus-bonus pahala. Nah ini. Terus sedangkan Muharram ini selain tahun baru, bulannya ini hebat lagi.
Jadi dulu ini Nabi Muhammad ada puasa yang diwajibkan dulu sebelum datangnya bulan Ramadan. Nabi Muhammad sebelum ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebelum ada perintah itu, Nabi Muhammad setiap tanggal 10 Muharram wajib hukumnya puasa. Puasanya Nabi Muhammad yang wajib sebelum datangnya perintah Ramadan, itu puasanya Asyura. Ini harus diketahui. Makanya puasa yang bagus, yang paling bagus selain Ramadan, Asyura. Asyura ini bahasa Arab, asalnya Ashron. Ashron ini 10. Jadi yang dikatakan Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Karena hebat tanggal 10 ini, sehingga banyak orang-orang itu mengenal Asyura ketimbang bulannya Muharram. Coba orang tua tanyain, bah, saniki bulan nopo? Pasti jawabnya Syuro. Syuro saiki lek, kan gitu. Padahal Syuro bukan namanya bulan, namanya tanggal yang ada di bulan Muharram. Dari saking hebatnya tanggal 10 ini, sehingga bulannya kalah sama tanggalnya. Ini. Sehingga orang lebih kenal sama tanggalnya ketimbang bulannya. Padahal tanggalnya Syuro itu. Tanggal piro saiki? Siji Syuro. Tanggal siji, tanggal 1 Syuro sekarang. Berarti tanggal 1 10. Kalau kita artikan kan begitu. Tanggal piro saiki? Tanggal 2 Syuro. Iya, padahal kalau diartikan tanggal 2 10. Kalau diartikan. Cuman karena saking memang menganggap Syuro ini hebat. Nah, pertanyaannya, ada apa di Syuro ini? Sehingga orang banyak mengenal Syuro. Nah ini, Syuro ini dikisahkan pahalanya kenapa banyak, kita dianjurkan apa yang karena Allah di bulan Syuro ini, di tanggal 10 ini, yauma khalaqas samawati wal ard, yauma khalaqal janna wan nar. Allah menciptakan langit dan bumi tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Asyura. Jadi langit dan bumi diciptakan tanggal 10, tanggal Syuro. Juga kiamat tanggal 10. Harinya sudah dipastikan kiamat Jumat. Cuman tahunnya tadi kita tahu, apa Jumat besok, tidak tahu. Yang gitu ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi Syuro tanggal 10. Sekaligus sama kiamatnya besok 10 juga. Sama tanggalnya. Cuma tidak ada yang tahu manusia tahunnya tahun berapa. Yang jelas kiamat akan terjadi harinya Jumat, tanggalnya tanggal 10 Syuro Muharram. Yang tenonono wis. Kalau pas 10 Syuro kena Jumat kan gitu ya. Yang jelas kiamat itu tanda-tandanya Dajjal, tinggal 40 hari Dajjal itu akan datang. Dajjal ini di sininya ada tulisan kafir, matanya cuma satu. Itu sakti yang akan mengkafirkan manusia semuanya. Tidak ada yang bisa bunuh orang Dajjal itu. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal. Tidak ada sesakti apapun, senjata apapun, bomnya tidak akan mempan ke Dajjal. Dajjal ini sakti. Satu detik tahu-tahu ada di mana. Orang yang tidak ikut bunuh. Yang bisa membunuh Dajjal hanya satu, sudah dipastikan pembunuhnya, Nabi Isa. Sudah tertera, sudah ditulisan, yang hanya bisa membunuh Dajjal, Nabi Isa. Makanya Dajjal ini menakutkan besok. Ini kisahnya menjelang kiamat. Baru hancur gunung-gunung. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu malaha. Manusia bertanya, "Oh, apa ini?" Gunung-gunung bagaikan manusia terbang. Bagai bulu kapas terbang. Besok seperti itu Allahu a'lam. Kita ini tidak nutut dan tidak tahu ya. Ini kiamat akan seperti itu besok. Ya. Ada. Terus kembali lagi, Allah menciptakan surga dan neraka 10 Muharram. Nabi Adam diciptakan, dibikin oleh Allah, dikasih roh itu 10 Muharram.
Jadi Nabi Adam sebelum dikasih roh dibikin dari tanah itu ribuan tahun. 1000 tahun. Jadi dibikin dulu, dicetak dulu sama Allah, tapi tidak kasih roh. Dikasih roh 10 Muharram. Itu Nabi Adam. Terus Nabi Adam ditaruh di surga 10 Muharram. Sekaligus diusir dari surga tanggal 10 Muharram juga. 10 Muharram ini kejadiannya. Nabi Musa, kejadiannya yang dikejar Fir'aun, pas 10 Muharram bisa membelah lautan. Sekaligus membunuh Fir'aun 10 Muharram. Makanya orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, yang masih ada di kafir Quraisy pada waktu di zaman Nabi, dia puasa tanggal 10 Muharram. Ditanya, kenapa puasa? Karena saya bersyukur Nabi Musa selamat pada tanggal ini ketika dikejar oleh Fir'aun. Nabi Yunus, doanya dikabul oleh Allah ketika 40 hari dimakan ikan, itu di dalam perut, di tanggal 10 Muharram dikeluarkan dari perut ikan oleh Allah. Dengan amalannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti itu. 10 Muharram. Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah 10 Muharram. Nah, cuman kita ini 10 Muharram beti ya, kawin. Katanya ono ndasi nogo ya. Kan lucu ya Islam ini. Tidak ada Islam itu ceritanya ulo itu tidak ada. Kuncu ada. Sampean lihat di kuncu itu. Apa namanya? Tiangnya ada dililit ular. Di atas gentengnya ada ndasi nogo ini, ada di depan. Ya, cuman Islam ini kok percaya ke nogo, ini kan lucu ya. Ini terjadi ini, Pak. Setiap hari saya ketemu. Kalau saya diundang pernikahan, saya pasti sengaja tanya ke Sohibul Bait. Kenapa sampai milih ini? Ustaz, kalau Sabtu ini katanya bagus ini. Kalau Selasa ini, katanya ono ndasi nogo. Kok ceritanya nogo? Ditanya, sampean itu bukan Islam, tapi kenyataan itu terjadi nih. Begitu ngotot dia. Kenapa terjadi? Karena dia yakin. Coba ojo yakin. Tak kira. Jadi kita ini keduluan yakin, padahal salah. Makanya kita mau yakin harus tahu dulu. Jangan yakin dulu ditaruh. Pelajari dulu benar apa enggak. Kalau benar baru yakin. Kalau salah, jauhi. Ini yang terjadi namanya orang awam ya. Yang mantap ya. Enggak mau ya. Betul enggak mau. Yakin benar. Ojo. Hancur kan. Gaya hancur kan. Iya, itu terjadi ya di masyarakat ya. Saya sering pura-pura tanya itu ya ke desa kalau diundang orang itu saya tanya. Kenapa ini kok barengan kawin sampai 7? Kebetulan dukunnya podo ya. Ya saya bilang ya, sampean bukannya masalah, bagus. Pikir tonggoni yang mau teko. Kalau 5 kiloan pada remek 7 orang ini. Walaupun bagus ke sampean, tonggonya tidak bagus, mumet. Kan gitu. Nah ini yang tidak dipikir oleh dukun itu ya. Ini ya. Jadi 10 Muharram. 10 Muharram. Makanya kita disuruh puasa. Kejadian luar biasa banyak di tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, makanya kita puasa. Man shoma yauma asyura minal Muharram utiya thawaba asyrati alafi hajj wa mu'tamirin. Siapa orang yang puasa di tanggal 10 Muharram, besok hari Kamis kalau tidak keliru ya, kalau menurut penanggalan, karena Selasa tanggal 1-nya, berarti tanggal 10-nya hari Kamis. Siapa orang puasa hari Kamisnya, tanggal 10-nya, tanggal 20 umumnya, itu pahalanya seperti naik haji dan umroh 10.000 kali. Wis, mantap ini. Makanya puasa di sini tiap tahun saya suruh puasa, saya umumkan untuk puasa. Terus setelah itu man fattara mu'minan lailata asyura fakannama aftara jami'u ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashba'a budunahum ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang ngasih makan buko puasa kepada orang yang berpuasa, tentunya namanya buko kepada orang puasa, satu orang
itu pahalanya seperti ngasih makan kepada umatnya Nabi Muhammad seluruh dunia sampai kiamat, sampai kenyang. Makanya dalil inilah yang dijadikan dalil oleh ulama mengadakan tradisi jenang suro. Ada dalilnya ulama, tidak sembarangan itu. Cuman sayangnya pengikut-pengikutnya, generasi berikutnya ini tidak tahu dalilnya, hanya niru. Akhirnya sampai Banyuwangi kari jenangi. Yang bikin jenang tidak poso, yang dianterin tidak poso pisan. Ya itu cuma antar-antaran barat timur salipan. Boleh jeneng suro itu tak ya. Taunya jeneng suro toh. Makanya sampai biar jeneng suro ini bagus, ada yang jual jeneng suro di pinggir jalan. Ya kan gitu. Padahal ini dalilnya. Oh ini jeneng suro, ini bid'ah ini. Bid'ah ini antara-antara jenang Rasulullah dulu udah ada jenang. Ya memang udah ada beras dulu. Apa yang mau dibikin jenang? Jangan kita memandang bid'ah. Lihat prosesnya dulu. Apa ini? Intinya ngasih buko. Ya ndak harus jenang. Namanya ngasih buko korma. Oke. Cuman kan sudah mentradisi dari dulu jenang. Kenapa jenang memilih jenang? Karena yang bagus itu makanan nih untuk orang berpuasa jenang yang halus-halus. Selain korma. Jadi itu hikmahnya. Jadi setiap puasa apa saja yang bagus itu sebelum kita untuk buka itu jenang, jangan nasi sebetulnya. Kita enggak kan pentol, es. Makanya puasa kita malah tambah loro. Puasa minum es. Tidak bagus. Karena perut dalam keadaan kosong. Makanya Nabi ketika dikasih hadiah itu 2 yang diambil kuda sama istrinya Sofia itu. Yang 1 tidak diambil dokter pribadi, ditolak. Kenapa? Karena selama saya makan, saya punya tradisi tidak makan sebelum lapar, tidak berhenti sebelum kenyang. Itu tidak mungkin sakit sudah. Tidak mungkin sakit sudah. Ya, apalagi disambung dengan puasa. Puasa ini penyakit-penyakit yang ada di dalam insya Allah akan mati. Penyakitnya yang mati. Ya kalau orangnya mati husnul khotimah. Kan gitu. Ada 2 pilihan. Kalau tidak mati, penyakitnya akan mati dengan puasa. Makanya orang mau operasi kan ngambil dari puasa. Dokter, puasa. Karena dengan puasa akan berhenti penyakit, tidak bisa jalan. Ini berhenti. Nah karena berhenti, enak ngambilnya. Ada di sini penyakitnya, dioperasi. Dokter mengambil dari Islam. Cuma orang Islam tidak yakin sama ini. Kenapa ada orang puasa mati, sakit, malah justru masuk rumah sakit? Tidak sakit gimana? Bukannya pembalasan. Sudah mana ada puasa, makannya 2 piring. Gantinya sarapan pagi nih. Ya, tidak kira jadi sehat, malah jadi penyakit. Coba puasa yang benar. Niru bukanya, niru Nabi Muhammad. Korma 3. Sama air 1 gelas. Wes, ojo makan maning. Ayo, coba buktikan itu. Kapan makannya? Nanti. Habisnya Isya. Ya, ayo. Nabi itu makannya sahur ya. Waktu sahur. 1/3 malam. Nabi, kita tidak usah niru Nabi, wes, tidak kuat itu. Habisnya Isya sudah minimal. Itu pun makannya sedikit. Ojo, sampai menggunung nasinya. Nah, sedikit saja. Nah, kalau diet makannya begini ya. Nah, ini. Jadi sedikit ya. Sedikit saja makannya. Sudah selesai. Itu ya insya Allah sehat. Kita bukanya ini, salahnya bukan puasanya. Bukonya ini kita tetap pakai tradisi kita, tidak niru Nabi. Puasanya niru Nabi, bukonya tidak niru Nabi. Ini yang jadi salah. Oke, makanya di tanggal 10 Muharram, terus apalagi man masaha yadahu ala ra'si yatim, rafa'allahu ta'ala bi kulli tharatin, siapa orang ngusap ndase anak yatim. Makanya gongnya santunnya anak yatim 10 Muharram. Tidak harus pakai panggung. Panggil 1 orang 10.000 beres. Tapi jangan ngusap petok. Ada uangnya. Gundul nanti ndase anak yatim itu.
Ngusap petok dah ada uangnya. Ngusap pecis gitu kan. Berapa? Ya sepunyanya sampean. Ini akan diangkat derajatnya oleh Allah, dosanya sebanyaknya rambutnya anak yatim itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di desa-desa kebablasan karena saking ini ngejar pahala ini akhirnya anak yatim dimintai uang di pinggir jalan, Mas. Daerah selatan itu. Apa yatiman minta uang di tengah jalan. Ya ndak harus begitu nyantuni anak yatim. Kita yang ndak mampu, ndak punya kewajiban. Yang dituntut, yang sugi-sugi itu yang punya wajib itu memikirkan anak yatim. Kita boleh, tapi tidak harus memintakan ngemis lah, kasihan juga lah. Di selatan itu, kalau nyantuni yatim, satu yatim bisa-bisa 3 juta, 5 juta. Waktu saya ceramah di Genteng itu, Genteng apa itu, Lidah itu. Satu anak itu 5 juta. Ya. Dapatnya itu. Selain satu kampung ngasih semuanya, itu dari panitia yang hasilnya ngemis itu, kasih. Ya cuma kasihan dibawa ngemis. Ya terus, uangnya kas masjid dibuat santunan yatim. Ini tidak benar. Tak masjid tidak punya tanggung jawab sama yatim. Yang dosa yatim tidak makan orang kaya, bukan takmir. Uangnya kasnya masjid, ya untuk kesejahteraan masjid. Tidak ada. Saya sampai sekarang berhenti saya. Daerah Singoturunan ini. Iya. Gara-gara itu santunan yatim, kasnya masjid diambil. Orang kayanya tidak nyumbang belas. Ya, untungnya kasnya besar. Ya salah. Sementara kebutuhan masjid tidak dipenuhi. Nah ini kebalik. Jadi ada posnya masing-masing. Jangan dicampur aduk gitu ya. Nah ini yang terjadi di tengah masyarakat. Boleh kita ini nyantuni yatim semampunya kita. Kita mampu dengan nyumbang yatim 50.000, ya 50.000, udah usah 100.000. Nah cuman egongnya yatim, tapi tidak menutup kemungkinan yang miskin. Ya kalau yatimnya tok, yang miskin dibiarkan. Sebab yatim belum tentu melarat loh. Banyak yatim soge. Makanya saya kalau nyantuni yatim itu saya pilih betul. Tidak mau, ini yatim, bapaknya ini, apa? Ini soge-soge. Oh, jauh usah. Milih yang betul-betul yatim, miskin, itu lebih bagus. Kalau emaknya masih enom, di sini sudah tahu-tahu emaknya dapat Pak Lurah, langsung soge kan. Tidak usah dibantu sudah, cuman boleh begitu kan. Cuman tidak usah sudah. Lagi kalau ngusap itu ya, kalau mengadakan acara di masyarakat, emaknya enom, anaknya bayi, dibawa ke atas, suruh ngusap, untung tidak luput ngusap. Saya bisa emaknya diusap nanti. Kepalanya bayi kecil, ya emaknya saja mewakili. Itu ya lucu, ya tidak usah sudah turun duduk itu ya. Saya berapa kali seperti itu ya. Ya daerah Rogo Jampi ke selatan ini, daerah Sukojati ke selatan ini. Itu mesti dah naik, kayak wajib tuh naik ke atas itu. Saya kalau sudah kena emak muda ini, ini soro ini. Ini soro ini. Panitia yang salah, masa saya yang minta. Moro-moro ini saat pengusapan pertama kali sampean yang pertama ini. Aduh, berat ini. Kalau sudah kena sama emak muda itu berat ini. Itu ya berat. Untung bukan Haji Muni benar. Berat. Itu ya, inilah diantaranya ini. Mudah-mudahan dengan persiapan kita memasuki tahun baru, kita diberikan sehat walafiat oleh Allah, kita bisa mampu melaksanakan puasa, terus kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana.
وقربات لنا في ديننا مع الكتب صدق ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي ولنا فعلا كرامة زكي الكل حلالا دائما قلة علا ونظر بالخير نفضل الشم مدير حداك وجعلنا الشرف رضاك ونتولينا والشيوط جنب من خلاف عمره مع سبحانه الله والوكيل ولا حال لا دين لا بالعلم صلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.